Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Pakaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi statistika, yaitu yang berhubungan dengan analisis korelasi. Jadi sebelum kita masuk kita harus mengetahui tentang definisi tentang analisis korelasi tersebut. Jadi analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi dan berat. Nah, jadi analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Sederhananya, analisis korelasi merupakan cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Nah, jadi di sini ada rumus analisis korelasi, yaitu R sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X dikuadratkan kurang sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Nah, jadi itu rumus dari analisis korelasi. Nah, jadi di analisis korelasi itu ada tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasinya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Jadi ketika nilai korelasi sampelnya 0,00 sampai dengan 0,09, maka interpretasinya hubungan korelasinya diabaikan. Selanjutnya, ketika nilai korelasinya 0,10 sampai dengan 0,29, maka hubungan korelasinya itu dianggap rendah. Selanjutnya bisa dilihat yaitu ketika nilainya 0,30 sampai 0,49, hubungan korelasinya moderat. 0,50 sampai 0,70 hubungan korelasinya itu sedang. Dan apabila nilainya mendekati 1, 0,70 ke atas mendekati 1, maka hubungan korelasinya itu sangat kuat. Jadi kita berpatokan di tabel pedoman umum tersebut. Nah, jadi kita langsung masuk di contoh soal. Nah, jadi di sini kita akan menentukan hubungan korelasi antara tinggi pohon dan diameter batang. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini ada contoh soal, yaitu ini menentukan hubungan korelasi antara tinggi pohon dan diameter batang. Jadi di sini bisa dilihat ada nilai-nilainya. Di sini jumlah datanya ada 8 dan tinggi pohon variabel Y, diameter batang itu divariabelkan dengan X. Nah, sebelum ketika kita sudah mendapatkan nilai dari variabel X dan variabel Y-nya, maka kita akan mencari nilai dari variabel X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, jadi di sini nilainya sudah ada, tinggal akan saya jelaskan dari mana kita mendapatkan itu. Nah, jadi di sini nilai tinggi pohonnya yang pertama itu ada 35 dan diameter batangnya ada 38. Nah, di sini yang muncul pertanyaan muncul, X kuadrat ini didapat dari mana? 64 ini didapat dari mana? Nah, jadi 64 ini didapat dari 8 dikuadratkan, karena di sini kan diminta X kuadrat. Jadi nilai X ini kita kuadratkan saja. 8 kali 8 sama dengan 64. Begitupun nilai yang di bawahnya 9. 9 kali 9 itu hasilnya 81. Jadi X kuadrat itu didapat dari nilai X dikuadratkan. Begitupun dengan nilai Y. Nilai Y dikuadratkan itu kita dapatkan 35 kali 35 dapat 1225. Begitupun nilai selanjutnya. Nah, dan nilai XY 280 441 ini didapat dari mana? Jadi nilai XY ini kita dapatkan dari kita kalikan antara nilai X dengan nilai Y. Yang pertama itu 280 didapat dari 35 dikali dengan 8. Jadi nilainya hasilnya 280. Begitupun nilai yang di bawahnya 49 kali 9 441, 27 kali 7 189, dan selanjutnya. Nah, jadi di sini kita tinggal mencari apa maksud nilai yang berwarna putih di bawah ini. Jadi nilai yang di bawah ini itu adalah jumlah dari data tersebut, atau di mana kita sebut dengan sigma. Jadi nilai sigma itu kita dapatkan dari jumlah dari seluruh data, dari seluruh nilai data tersebut. Kita jumlahkan
nilai Y 35 ditambah 49 ditambah 27, 33, 60, 21 dan seterusnya itu dapat 321. Begitupun dengan diameter batang atau nilai X 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 itu dapat 73. X kuadrat dijumlahkan semuanya dapat 713, Y kuadrat itu dapatkan 14.111 dan XY dapat sigmanya dapat 3142. Kita masuk di jadi di sini ada contoh ini cara penyelesaiannya. Sini kita tulis dulu rumusnya, N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, itu kan rumus dari analisis korelasi. Jadi tinggal kita masukkan nilai-nilainya. N itu dilihat dari contoh soal tadi, N-nya ada 8. Ada 8. Jadi N-nya kita tulis 8. Sigma XY-nya 3142 seperti yang di tabel tadi. Sigma X 73, sigma Y 321 per akar dari N-nya 8, sigma X kuadrat itu dapat 731 dikurang dengan sigma X dikuadratkan 73 dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat 8 dikalikan dengan 14.111 dikurang dengan sigma Y dikuadratkan 321. Nah, jadi di sini ada hasilnya 25.136 itu didapat dari 8 kali 3.142. Nah, jadi N kali sigma X yaitu hasilnya 25.136 dikurang dengan 23.433 itu didapat dari 73 dikalikan dengan 321 atau sigma X dikalikan dengan sigma Y per akar dari 375 kali 9.874. 375 itu didapat dari 8 kali 731 atau sigma atau N sigma X kuadrat dikurang dikali dengan sigma X kuadrat. Jadi 375 itu didapat dari 8 kali 731 dan 9.874 itu didapat dari 73 yang dikuadratkan atau 73 dikuadratkan. 73 kali 73 dikali dengan sigma 14 sigma Y kuadrat atau N sigma Y kuadrat 8 dikali dengan 14.111 kurang 321 kuadrat. Selanjutnya kita masuk di jadi sini sudah kita dapat R sama dengan 1703 per 1921,6. Nah, 1703 ini didapat dari 25.000 sekian dikurang dengan 23.000 sekian per 1921,6 itu didapat dari akar dari 375 kali 9.874 dan hasilnya ini kita dapat 0,8862. Nah, jadi hasil di sini menentukan bahwa nilai korelasi sampelnya itu mendekati angka 1, 0,8. Nah, jadi seperti yang di tabel tadi, maka interpretasinya, hubungan korelasinya itu sangat kuat. Nah, jadi itu dari saya, saya pikir cukup dari saya tentang analisis korelasi. Terima kasih dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.